Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning to everyone. Thank you very much to Ms. Erna, who has introduced me and give me the opportunity to present the SWOT analysis in this session. Hello, everybody. How are all of you in this morning? I hope all of you feeling well today. Bagaimana kabarnya adik mahasiswa semua hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik, in this session I try to present using in bilingual, that is English and Bahasa. I hope all of you enjoy this session and gain it valuable experience, especially regarding the SWOT analysis. First of all, let us pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala and say Bismillahirrahmanirrahim to start this session. I will greet some audience. Saya mau nyapa dulu beberapa mahasiswa nih sebagai pembukaan. Saya lihat di sini ada Faizun Mutakin. Faizun Mutakin, apa kabar? Faizun Mutakin. Faizun Mutakin, apakah bisa didengar? Kemudian, bisa, Pak. Bisa ya. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Faizun bisa introduce yourself, bisa jelaskan bagaimana tentang Faizun di mana gitu, kelas berapa? Silakan, Faizun. Ya, Pak. Bentar. Faizun, prodi apa, Faizun? Bisa dengar, Faizun? Atau saya pindah ke yang lain, coba. Suci Rahmah Rosa. Suci Rahmah Rosa. Suci, Mbak Suci. Baik, bagaimana Pak. Kabarnya? Bisa kenalkan dirinya? Bisa perkenalkan dirinya dulu? Baik, Pak. Di start video gak, Pak? Ya, boleh. Bagus, lebih bagus. Tunggu. Oke. Silakan. Silakan, Mbak Suci. Enggak, ya. Halo, Mbak. Ya. Silakan kenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Suci Rahma Rosa. Asal saya dari jurusan D3 Teknik Informatika. Oke. Tingkat berapa sekarang, Mbak? Tingkat 1, Pak. Tingkat 1. Di mana tinggalnya sekarang? Di Bandung Timur. Di Bandung. Oke, terima kasih. Baik, Pak. Next, mungkin saya coba ke Andre Sinaga. Apakah mendengarkan Andre Sinaga? Andre Sinaga. Bisa mendengarkan? Dengar, Pak. Iya. Boleh memperkenalkan dirinya, Dengar, Andre? Boleh memperkenalkan dirinya? Perkenalkan, nama saya Andre Sinaga, asal dari D3 Teknik Informatika. Iya. D3 Teknik Informatika. Kelas berapa, Andre? Kelas 1A, Pak. Kelas Tingkat 1A. 1, Pak. Tingkat 1. Di mana sekarang ini posisinya? Dia, Pak, di daerah Sumatera, Pak. Sumatera, di Medan maksudnya ya? Di Medan atau di mana? Kotanya di mana? Di dekat Danau Toba, Pak. Oh, dekat Danau Toba. Oke, sip. Berarti sering berenang di Danau Toba ya? Oke, mantap kalau begitu. Ya, Pak. Iya. Saya coba satu lagi ini, yang terakhir. Saya coba Resia Ratna Putri. Resia bisa dengar? Iya, Resia. bisa Bapak. Ya, boleh memperkenalkan dirinya, Resia? Ya, sebelumnya mohon maaf ini kalau tidak membuka videonya ya, Pak. Oke, no problem. Okay. Ya, perkenalkan saya Resia Ratna Putri dari D4MB 4B, kebetulan saya sekarang tingkat akhir seperti itu. Ya. Posisi di mana, Resia? Karawang, Bapak. Oh, Karawang. Oke, sip. Terima kasih ya. Thank you for everyone.
let me start to discuss the formulating strategy using the SWOT analysis. Anak-anak sekalian, for student, feel free to interrupt if you have some question or comment. Don't be shy. Jangan malu-malu ya kalau ada pertanyaan ataupun ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silakan diinterupsi saja ya. Perjanjiannya begitu. Boleh diinterupsi, Pak, punten, atau bagaimana ya, silakan diinterupsi nanti. Feel free, okay? Now, let me start the first slide. The first slide describe the business plan ecosystem dari business plan. Beberapa hari ini we have discussed the topic to the product service description, also market analysis, and sales forecasting and pricing model. But I don't know exactly what is it pricing model have discussed. Tomorrow I have here the sales forecast have discussed for Mr. Dodi. Jadi Pak Dodi sudah membicarakan tentang apa itu namanya, sales forecast. Sales forecast. Okay. I think it's important. Yeah, it's important to make the cash flow, to analyze the some financial risk to consideration, make a go or not go this project. Jadi sales forecast itu penting dalam rangka untuk membuat nanti financial statement. Dan berikutnya mungkin kemarin juga sudah bukan kemarin ya, mungkin setelah sesi ini we will discuss the marketing strategy for Pak Bambang and sales strategy. Also, I read in the rundown, he will discuss the apa Pak Bambang itu discuss tentang Mix marketing. Product mix ya, product mix strategy. Okay, this session we will discuss the strategic positioning, especially in SWOT analysis. I have designed by the team for discuss the SWOT analysis. Jadi kita akan fokus di SWOT analysis pada hari ini. Setelah nanti kita membahas SWOT analysis, seharusnya it should be discuss the organization, how to manage this business plan or this project, and for completely is next to the program and management to make the scheduling, a project plan, the milestone of this project. And finally, of course, we must consider the financial such as break-even analysis, internal rate of return, net present value, index profitability, also a payback period. Nah, itu adalah pertimbangan-pertimbangan finansial yang harus diperhatikan dalam rangka untuk mitigation risk in this business plan. Jadi perlu business plan kita itu dimitigasi risikonya. Mitigasi risikonya tentu sekali kita bisa menggunakan beberapa kriteria finansial yang seperti saya sebutkan. Sebenarnya sangat mudah menggunakan kriteria finansial itu, kita bisa menggunakan Excel dalam rangka untuk menghitung hal-hal yang tadi saya sudah sebutkan. Kalau saya sedikit saja saya sharing. I will share the one case. One case. This a case how to build the plan, water plan ya. Jadi suatu pembangkit hidro mini. Nah, yang paling penting adalah how we make the cash flow. Jadi di dalam analisis keuangan itu bagaimana kita membuat suatu cash flow. Cash flow misalkan dari kita create penjualannya. Nah, dari mana kita bisa meng-create penjualan? Of course, we must forecast the demand. This is the first step. The first step-nya kita mesti forecast the demand. Dari forecast demand, we can expect the sales, ya, bisa penjualannya. Nanti penjualan, kemudian kita juga estimate the cost,
Nah, setelah kita estimate cost-cost semuanya, maka kita akan mendapatkan suatu net cash. Nah, misalkan proyek ini umurnya adalah, nanti bisnis plan anak-anak itu, adik-adik mahasiswa bisa misalkan berumur berapa? 20 tahun atau 10 tahun. Misalkan proyek ini umurnya 20 tahun. Jadi dibuat suatu spread forecast selama 20 years ago. Next 20 years ya, 20 years of future. Jadi ke depan 20 tahun ke depan, dan dari situ kita akan memperoleh suatu net cash. Nah, setelah kita memperoleh net cash-nya itu dengan mudah, anak-anak sekalian ya, bisa kita hitung beberapa parameter. Sepertinya kita akan menghitung misalkan IRR. Nah, dengan mudah sekali kita menghitung IRR. Tinggal ketik aja IRR, kemudian dari sini sampai, dari sini sampai periode akhir. Saya tunjukkan ya, sedikit saja. Mungkin saya butuh 5 menit saja untuk menunjukkan ini. Sorry, ini loncat. Oke, dari sini tadi ya. IRR, dari sini. Kemudian sini satu kurung, maka sudah keluar ya IRR dari proyek ini. Jadi nanti kalau adik-adik mahasiswa akan menghitung IRR dengan mudah menggunakan apa itu namanya Excel, keluar IRR dari proyek ini 13,88%. What is the meaning? We must compare the MAAR atau suku bunga yang ada saat ini. Ya, for example, misalkan suku bunganya 5%, and we have IRR 13.88%. It means the project is a promise, ya, the project is feasible. Artinya dia feasible karena memberikan suatu nilai yang lebih besar dari suku bunga atau standar bunga yang ada saat ini. Nah, kedua, kita bisa hitung juga net present value. The first step we must calculate the present value first. After we calculate present value, we minus to the total cost, and we have the net present value. Jadi semua nilai-nilai pada periode yang akan datang, kita tarik ke periode sekarang. Ini saya. Net present value, start with the discount factor atau bunganya, kemudian kita hitung total cash flow kita, maka keluar sekarang net present value. Net present value project ini adalah 83 juta sekian. Nah, 83 juta sekian itu pada periode 0 sekarang. Kita kurangkan dengan investasi. Investasi saat ini adalah 70 juta. Ini 70 juta minus 70 juta. Maka net present value-nya adalah 12,951 juta. Sangat mudah sekali menghitungnya, ya kan? Net present value-nya 12,8 juta. Parameternya, proyek ini feasible apabila NPV-nya besar dari 0. IRR-nya besar dari MAAR. Dan bagaimana profitability index-nya? Profitability index dengan sangat mudah bisa dihitung adalah present value dibagi dengan investasi awal. Maka profitability index dari proyek ini adalah 1,2. Nah, berarti dari segi indikatornya adalah PI-nya ini menunjukkan suatu indikator yang positif. Jadi apabila profitability index-nya besar dari 0, maka proyek ini besar dari 1 maksud saya, proyek ini menunjukkan suatu indikasi yang visible. Dan payback period-nya juga bisa dihitung dengan mudah. Kalau kita lihat di sini payback period-nya saya kasih tanda warna kuning ini, mulai positifnya di tahun ke-9, artinya tahun 8 lebih. 8 lebih apa? Nah, ini dengan mudah bisa dibuat rumusnya. Anak sekalian, rumusnya dengan rumus 8 ditambah 1 dikurang sekian dibagi 12, maka diperolehlah payback periodnya 8,8 tahun. Nah, ini adalah bagian terakhir dari business plan dalam rangka kita mitigasi risiko. Nah, sekalian ya. Oke, we will back to the SWOT analysis slide. Nah, kita kembali ke SWOT analysis slide ini. Tadi introduce saja ya, pemanasan aja dulu ke financial consideration. And before we start discuss the
SWOT analysis, I have one quote. Saya punya ada satu quote terkait dengan SWOT analysis, anak-anak sekalian. Orang kuat menyadari betul kelemahannya. Nah, ini penting nih. Orang kuat itu harus tahu apa kelemahannya. Namun sebaliknya nih, orang lemah tidak pernah menyadari kelebihannya. Nah, okay, for this quote, we must learn what is the SWOT analysis. Nah, apa itu SWOT analysis? We will discuss more detail. Ya, jadi dari quote ini kita tahu bahwa kita harus mengetahui apa kekuatan kita dan apa kelemahan kita. Nah, let me start this slide. This slide describe the top 10 tools have varied over time to the foreign start from 1993 until the 2017, menggambarkan sebuah tools dalam manajemen yang dipergunakan oleh CAO in the world. Is surveyed by Bain and Management Tool and Trend. They survey the regarding the maybe 1,000 CAO in the world, and the question is, what is the famous tool using for the CAO for running this business to achieve the goal? Nah, apa tool yang digunakan oleh para CEO dalam rangka untuk memperoleh goal atau vision dari perusahaannya? Nah, ini bervariasi dari tahun ke tahun. Di tahun 2017, top 10-nya, anak-anak ya, top 10 tools manajemen yang digunakan, the first ranking is the strategic planning. Jadi strategic planning atau bahasa Indonesianya rencana strategis atau perencanaan strategik atau terkenal dengan nama Renstra. Rencana strategis ini adalah tools manajemen yang paling populer digunakan oleh para CEO di seluruh dunia. Anak-anak bisa survei, ya, survei beberapa organisasi, termasuk misalkan organisasi kemahasiswaan, rata-rata punya rencana strategis. Jadi strategic planning is the foremost tool for the achieve the vision of organization. Nomor satu. Nah, di dalam strategic planning ini, salah satu bagiannya, we have describe or explain the SWOT analysis. SWOT analysis is a part of strategic planning, the important part of strategic planning. Jadi bagian yang paling pentingnya adalah SWOT analysis di dalam strategic planning. Okay. Now, when we look the ecosystem of the strategic planning start from the vision, mission, objective, and goal. After that, this vision, mission, objective, and goal, we must detail for the strategic. Nah, didetailkan lagi di dalam strategic. We call the strategic formulation. Now, what is strategic formulation? How the organization deliver their vision or mission to the action plan. Nah, rencana aksinya bagaimana untuk mencapai vision mission? We divide to business strategic, international strategic, or alliance strategic, and corporate strategic. In this context, the SWOT analysis is support to make the strategic formulation. Di situ pentingnya anak-anak sekalian, bagaimana SWOT analysis ini dalam rangka meng-create formulasi strategi. Okay, we start to define what is a SWOT analysis. SWOT analysis is strategic planning methods, metode perencanaan strategi, are used to evaluate the strengths, pertama kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, and threat, ancaman in the project or business plan. It's important when we want to make a business plan, the first step we must analyze to the SWOT analysis. Ya, itu jadi konteksnya anak-anak sekalian. Mengapa mempelajari SWOT analysis dalam business plan? Because it's a step to make a business plan. Ya, is in line to my the first slide, how the environment or
ecosystem of the business plan. Dari slide pertama menunjukkan tadi tentang ekosistem dari business plan itu seperti apa. Oke, the SWOT application, aplikasi SWOT. How strength are able to take advantage of existing opportunity. Bagaimana kekuatan itu bisa digunakan untuk memperkuat, mengambil keuntungan dari peluang. Jadi kita punya kekuatan, punya peluang. How we implemented our strength in opportunity existing. Nah, ini langkah pertamanya, aplikasinya. Kedua, how to overcome the weakness. Bagaimana kita mengatasi kelemahan kita. To achieve the advantage, the existing opportunity. We have the opportunity and now we have the weakness. Ya, how we overcome. Bagaimana kita mengatasi kelemahan kita ini dengan adanya peluang yang ada. This need the strategy. Okay, ya. How strengths are able to face, bagaimana kekuatan kita bisa mengatasi existing threat, mengatasi ancaman. Oke, ya, itu yang ketiga aplikasinya. And four, how to overcome weakness, bagaimana kita mengatasi kelemahan that can make threat become real, untuk supaya ancaman ini bisa kita atasi sehingga kita bisa menjalankan bisnis dengan baik. Jadi kalau kita melihat nanti we have the 4 cell in the SWOT analysis matrix, we must choose the which one this cell to implement the strategy. Kita punya 4 multi cell dalam SWOT analysis. Oke, next. Ya, 3 steps SWOT analysis. We have 3 steps to analyze the SWOT: strength, weakness, opportunity, and threat. The first step, we must understand the strengths. Jadi kita harus mengetahui dulu apa kekuatan kita, and weakness, apa kelemahan kita. We call it is the internal environment. Jadi kita sebut ini adalah sebagai lingkungan internal. The second, we must study the organization environment and understand the opportunity and threat that exists in the environmental. We call it external environmental. Yeah, the first step, we must study internal environmental. The second, we must study the external environment. Okay, and finally, after we have learning internal and external environmental, we must analyze strengths can be used to take advantage of specific opportunity. Kita akan gunakan kekuatan kita dan mengambil peluang atau keunggulan dari peluang yang ada, dan mungkin juga kita menggunakan weakness dari weakness kita ini, apa yang ada di kelemahan kita, can make the organization full neighborly. Ya, jadi ada suatu hal yang rentan atau kendala-kendala dalam organisasi karena ada kelemahannya, when we facing certain threat, so that organization can plan better strategic option. Nah, this is a key. The third step is we must make the better strategic option for the strength, weakness, opportunity, and threat. After we identified the SWOT analysis component, we must choose the better strategic option. Jadi ujungnya ini dari SWOT analysis adalah anak-anak bagaimana kita membuat suatu strategic option yang bagus sebenarnya, ujung dari SWOT analysis ini. Nah, kalau jadi anak-anak membuat business plan nanti, anak-anak mesti memutuskan nanti strategi apa yang akan digunakan. Nah, what is the strategy? We will discuss in the next slide. Ya, strateginya akan kita diskusikan nanti lebih jauh di berikutnya. Oke, the first step. For the third step, in the first step we must analyze the internal environmental. Internal environmental. What is the internal environmental in organization? We have 3 component in internal environmental. The first is resources. The second is capability, and the third is core competencies.
What is the resource? The resource is the three basic resources. Every organization, everybody have the resources. Ya, we have resources, the visible asset. Apa itu visible asset? Yang kita bisa lihat, misalkan tanah, gedung, bangunan, uang yang kita miliki, kendaraan, semua yang terlihat aset-aset yang kita miliki, kita sebut sebagai visible asset. And also we have the invisible asset, such as the brand, networking. Ya. Jadi brand, networking, mungkin kepercayaan orang lain dan sebagainya. Ini visible asset. And also the organization capabilities is regarding or related to the human resource capability. The characteristics of valuable resources, apa karakteristiknya? Pertama, yang namanya resources yang memiliki valuable, yang berharga itu apa? Setiap resources kita, every our resources can be at the value. At the value, bisa menambah nilai. Menambah nilai dari suatu yang tidak berharga menjadi suatu yang punya nilai tinggi. Nah, itu namanya add value. Yang kedua adalah rare atau langka. Itu adalah resources. Yang ketiga adalah hard to imitate, sulit ditiru. Ya, itu adalah valuable resource. Jadi suatu kompetensi di sebuah organisasi atau kompetensi anak-anak yang sulit ditiru oleh orang lain, we call it a valuable resource. And the finally is ability to explore. Bagaimana kemampuan kita mengeksplorasi sesuatu hal sehingga kita bisa melakukan, we can make the innovation and improvement. Okay, this is the first internal environment, we call the resources. The second and third is core capabilities and competencies. What's the core capabilities? Capabilities so the company ability to integrate its resource. Bagaimana kemampuan, kapabilitas perusahaan itu mengintegrasikan sumber dayanya. Ya, the key is to achieve goal, mengintegrasikan sumber dayanya untuk mencapai sasaran dari perusahaan. Ya, ini yang dimaksud dengan capability. Capability can be combined to the create core competence. Bisa di-combine dengan core competence. Now, what is a core competence? Core competence, what the company does. Apa yang dilakukan oleh perusahaan with ease of the strategic value. Apa yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka untuk mencapai suatu nilai yang strategik di perusahaan. Ya, okay. I will make an example for this statement. Yeah, look is this slide. Finding the core competence. We start to the resources. Resources visible on invisible. Tadi kan? Yang kemudian capability. Capability is human resources. And kompetensi, the core competence itu adalah the competitive advantage of resources. Kompetisi inti itu adalah suatu keunggulan bersaing dari sumber-sumber yang kita miliki. Apa sumbernya yang kita miliki? Nah, itu minimal ada 5 ya. Man, money, machine, material, and methods. Nah, itu adalah kalau kita punya keunggulan di sisi itu kita sebut sebagai core competence kita. And we must seeking of finding what is our core competence. The core competence of the organization can be innovation. Jadi bisa innovation. Maybe human resource, maybe technology they have, maybe marketing excellent, maybe process excellent, maybe relation or network with the customer and partner. Or etc. Jadi itu yang dimaksud dengan core competence, ya, core competence itu. Okay, I will give an example. This example, the core competence. The sub corporation have the expertise in the flat panel display technology. Itu core kompetennya. Toyota, Honda, and Nissan. What is their core competence? They have the low cost, high quality manufacturing capability, and short design to market cycle. For example, Intel. Intel have the ability to design and manufacture ever more powerful microprocessor for PC. Motorola, defect-free manufacturer. Motorola famous in the Six Sigma quality for the cell phone.
Nah, ini contoh-contoh dari core competence untuk masing-masing organisasi. Nah, ini mesti dicari. Nanti core competence dari adik-adik mahasiswa itu apa? Core competence-nya yang unik, yang berbeda dari orang lain. Nah, itu mesti ditonjolkan dalam business plan-nya. Oke. Next, after we discuss the internal environment, now we go to the external environment. Nah, external environment adalah sesuatu yang berada di luar organisasi atau perusahaan, such as the competitor, creditor, the human resource, supplier, customer, or the environment, global or global or domestic, ya, also industry. Nah, itu semua adalah yang kita sebut sebagai external environment. Or we can using this model. What is external environment? We call the LEPC, legal, ecological, political, economic, social, technology, and competitive. There is the external environment. Apa yang berada di luar organisasi. Yang berada di dalam organisasi, we call the internal, internal environment. Okay. After we define the internal and external environment, we have the step to do a SWOT analysis. Selanjutnya kita akan melakukan langkah-langkah apa dalam rangka membangun SWOT analysis ini. The first step, we must identify the most urgent. Nah, ini kata kuncinya the most urgent. Tidak semuanya, both weakness or threat yang akan kita sajikan. Tapi kita pilih the most urgent saja, yang penting-penting. Atau bahasa lainnya, the significant weakness and threat to be overcome. Pertama itu. Yang kedua, step 2, we identify the strength and opportunities. After we identify the weakness and threat, jadi kelemahan dan ancaman, we identify strengths and opportunity that are deemed, ini yang dianggap ya, deemed appropriate. Jadi sama lah, kurang lebih yang most urgent juga, to address the weakness and threat identified early in step 1. Jadi untuk mengatasi tadi weakness dan threat tadi, maka kita coba identifikasi apa kekuatan dan peluang kita yang paling signifikan juga. And the third step, insert the identify step 1 and step 2. Jadi kita insert SWOT kita. Jadi step 2 dan the whole or is too many can be breakdown into a SWOT analysis of the input process and output component. Tahap ketiga kita akan membuat sebuah metric. The key, we want make the SWOT metric. Ini yang paling penting. Setelah kita identifikasi, we want make a SWOT metric. What is SWOT metrics? SWOT analysis. Strength and weakness, we call the internal factor. This the internal environmental, the organization. Jadi faktor-faktor internal di organization. We group it in the strength and weakness. And the second is external factor. External factors is opportunity and threat. Okay. Now, after we identify it, we put this grouping or analysis into this metric. Yeah, the metric is like this. Yeah, internal focus, strength. What is strength? What's done well? Apa saja yang telah kita lakukan dengan baik? What is the weakness? The weakness is what's wrong now? Apa yang ada masalah-masalah apa sekarang ini? The opportunity, what the possible are there? Apa kemungkinan-kemungkinan peluang-peluang yang akan kita peroleh? And what is a threat atau ancaman? What could be go wrong? Apa nanti yang akan menjadi masalah ke depan? Itu ancaman-ancaman. Oke. Strength. Strength, what is the strength? Apa yang jadi kekuatan kita? What did you well? Apa yang telah kita lakukan dengan baik? What do see as strength? Ya, I have so many lists for the strength, ya, kurang lebih seperti ini, menunjukkan sesuatu yang bagus atau yang hal-hal yang baik yang ada dalam kita. But we must remember, we must
we must choose the significant strength. Hanya kita pilih yang signifikan saja, yang kuat-kuatnya saja, yang bagus-bagusnya saja. Ya, nah, jadi ada banyak, tetapi kita mesti pilih beberapa yang signifikan. Termasuk juga weakness. Weakness menjelaskan what can be developed. Apa yang sebenarnya masih bisa kita kembangkan. Nah, itu adalah sebenarnya kelemahan kita. What was going on was less that you wanted. Nah, termasuk apa hal-hal yang masih kurang, ya, masih kurang yang kita inginkan. And next, what the competition is going well. Kompetisi kita, kompetitor kita dibanding kita, mereka lebih bagus apa? Nah, itu berarti kelemahan kita. Oke. What can be fixed? Apa yang masih bisa diperbaiki lagi? And what has been done wrong? Apa hal-hal yang salah atau yang tidak bagus atau yang kelemahan-kelemahan utama kita? Dan apa yang seharusnya kita hindari? Itu adalah identifikasi daripada weakness. And what is the opportunity? If there are no obstacle, what will you do? Kalau tidak ada kendala, apa hal-hal yang bisa kita lakukan? There is opportunity. And what might be done? Apa juga yang bisa kita lakukan? And where do you want to be the next 5 years? Nah, ke depan mau seperti apa? Misalkan 5 tahun ke depannya. What do you want to work with? And so on. Ya, so on. Finally, what can be a win-win solution for our competitor or our customer or our distribution channel or our partner? Ya. Okay. And the threat atau ancaman adalah what the hinder, yang menghambat perkembangan, what the hinder to develop, how else want to take over the task job, what the competing organization doing, jadi apa yang dilakukan oleh pesaing-pesaing kita, itu menunjukkan suatu ancaman-ancaman. What the change will occur, apa perubahan-perubahan yang akan terjadi, apa disruption yang akan terjadi. Nah, ke depan kita harus bisa, we must make to expectation what is the change will be occur in the future. Nah, berdasarkan itu kita bisa mempelajari apa yang akan mendisrupsi nanti dari bisnis kita. Oke, what kind of obstacle do you face? Kendala-kendala apa yang kita hadapi? And can you arrange the short term and long term financial? Apakah kita ini punya masalah keuangan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang? For the resume for the analysis, I have a slide to describe this analysis. Ya, bisa digambarkan dengan sebuah slide seperti ini tadi ya. Nah, sekalian, strength dia provide the list every done right. Apa hal yang bagus kita lakukan. Weakness are the aspect of your business that detract, yang menyulitkan atau yang menjadi kelemahan kita. Opportunity are the factor that represent reason your business is likely to prospect. Apa prospek bisnis kita ke depan? And threat include the external factor beyond your control. Jadi ancaman-ancaman ini sebenarnya adalah faktor-faktor eksternal yang under control, yang tidak bisa kita kendalikan. Okay, the next step after we have the 3 step, the 4th step is step 4 is formulate and make recommended strategy. Nah, this is important. Recommended strategi. Kita akan membuat suatu strategi yang kita rekomendasikan for dealing the SWOT analysis. Jadi kita akan membuat suatu strategi yang akan menghadapi SWOT analysis kita ini. Okay. Finally, determine the priorities. But the more important is we make the priority. Membuat priority dari strategi itu. Ada banyak strategi mungkin. But we must make the priority for dealing the weakness and formulate the action plan after we make a priority. And next we make action plan. Rencana aksinya bagaimana? Ya, to implement the program. Itu rencana aksinya yang paling penting setelah strategi ini. Okay. Next, the SWOT analysis. Maybe any audience have any question? Maybe audience have any question, anak-anak? Mungkin ada mahasiswa, ada yang mau didiskusikan dulu sebelum saya lanjutkan diskusinya. Ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh? Poppy, Ahmad, ini, dan yang lainnya, mungkin Fadil, ada yang ingin ditanyakan? Sorry, ini agak buru-buru karena waktunya terbatas hanya 1 jam, ya. Jadi mesti agak cepat bicaranya. Kecuali kalau kita kuliah 3 SKS, ya no problem. Maybe I will
slowly discuss and slowly composition. Yeah, sorry, I have a fast composition to explain this topic ya. Jadi silakan kalau ada yang mau bertanya, feel free, and don't worry to interrupt ya. If you have some question or comment, don't be shy, jangan malu-malu. Silakan, anak-anak ya. Okay, the SWOT analysis. The SWOT analysis, this is strategy. When we have the when we have the strength greater than weakness, strength greater than weakness, and then opportunity greater than threat, the strategic is expansion. Ya, kalau kita punya kondisi ini, we have the expansion strategy. We will discuss what is expansion strategy. Ya, and the vice versa. Ya, and vice versa, we have the consolidation strategy. Sebaliknya, kalau kondisinya seperti yang saya sebutkan ini, as kecil dari way and opportunity less than threat, we have the consolidation strategy. In SWOT analysis, we have the two choice, expansion or consolidation strategy. Yeah. This slide, we will describe the strategy. Yeah. The first strategy, we call the expansion. What the expansion? Expansion, when the condition strength greater than weakness and opportunity greater than threat, we will choose the SO strategy. What is the SO strategy? SO strategy is the use strength to take advantage of opportunity. Jadi kita menggunakan kekuatan kita dan mengambil keuntungan dari peluang yang ada. We call this strategy is expansion. The other strategy is we call the consolidation. We have three cells in this matrix. The first strategy is WO strategy, eliminate weakness and take advantage of opportunity. And strong threat strategy, use strength to avoid threat. Pergunakan keunggulan kita, kekuatan kita untuk menghadapi atau menghindari ancaman. And the final strategy we call the WT strategy, to minimize the weakness, to avoid the threat. Ini strategi yang kita gunakan meminimasi weakness dan menghindarkan ancaman. We call this a consolidation strategy. Okay. Consolidation strategy ya. Saya cepat aja ya. Expansion strategy, we have the 5 strategy. Concentration strategy is existing product. We call it penetration strategy, existing product in new market, maybe new product or existing market. The integration, we imagine the supply chain when we integrate, start from the supplier until to our distribution channel. We call it the vertical strategy. Vertical strategy, when we integrated to our supplier, we call this a backward strategy. When we integrated to our channel distribution, we call the forward strategy. Nah, itu ya. Jadi, and horizontal adalah how we integrated to our competition. Kalau kita mengintegrasi dengan kompetisi kita, kompetitor kita yang lain, dengan perusahaan kompetitor lain, kita sebut sebagai strategi horizontal. And the third strategy, expansion through diversification, concentric diversification, and conglomerate diversification. Concentrate, kita mengembangkan produk pada produk-produk kita yang sejenis. Misalkan kita pabrik sepatu, mengembangkan juga pabrik kulit. Kalau konglomerat, pabrik sepatu mengembangkan pabrik garment, umpamanya itu konglomerat. Oke. Jadi ini ekspansi, namanya ekspansi kita namanya memperluas begitu ya. Yang terakhir, yang berikutnya adalah expansion through cooperation. Cooperation apa saja yang bisa dilakukan? Cooperation, we can merger, take over, joint venture, or strategic alliance. And finally, internationalization. Internationalization, we have the 4 cell, global, maybe the international strategy, global strategy, multi-domestic strategy, and transnational strategy. And consolidation strategy. Ya, we have the 2 strategy ya, tadi ya, 2 strategi. Yang pertama adalah kita sebut sebagai ekspansi, yang kedua consolidation. What is consolidation? Consolidation, we have the 3 strategy.
The first is retrenchment. Retrenchment, what is retrenchment? When a firm reduces its commitment to existing product by withdraw from the weaker market. Jadi perusahaan akan menarik produknya dari pasar yang kurang menjanjikan. Jadi mengurangi, istilahnya retrenchment itu kan mengurangi ya. Nah, yang berikutnya adalah pruning. Nah, pruning ini suatu strategi yang pemangkasan, istilahnya dipangkas. When a firm reduce a number of product, jadi produk-produk variasi produknya banyak, dipangkas hanya beberapa produk. Kenapa dipangkas? Ya karena sudah tidak menguntungkan lagi ya. Oke. Strategi yang ketiga adalah divestment. Lawannya adalah investment. When a firm has decided to divest the business. Jadi dia akan mendivestasi bisnisnya, menjual beberapa lain produknya kepada pihak lain atau perusahaan. We call it divestment. Ini namanya consolidation strategy. Oke. Nah, bagian akhir supaya lengkap ini. Maybe 5 minute ya. 5 minute. Walaupun Pak Hilman nanti akan memberikan contoh, but maybe the another contoh ya supaya anak-anak juga punya beberapa wawasan tentang a SWOT example, beberapa contoh SWOT. Nah, ini saya berikan contoh, misalkan seorang investor will develop the Permata Butterfly Park in the West Bandung Regency. To make a business plan, the first step, he must make a SWOT analysis to identify what the internal factor and external factor. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana caranya, contohnya seorang investor akan mengembangkan sebuah taman kupu-kupu, kasihkanlah namanya taman kupu-kupu permata ya. Oke, bagaimana dilakukan dalam membuat SWOT analisisnya? The first, we must identify the identification variable. For example, we identification the 7 variable in internal variable from the product, price, place, promotion, people, physical evidence, and process. Ya, contohnya indikatornya, produknya, keanekaragaman kupu-kupu, keunikan penangkaran, harga tiket, dan seterusnya, and so on. Ya. And the second, the external factor adalah contohnya. Ini faktor eksternalnya. Ada 7 juga. Teknologi, keamanan, lingkungan, pemerintahan, sosial budaya, ekonomi, dan pengunjung. Indikatornya penerapan teknologi, keamanan pengunjung, dan seterusnya. Oke, kita identifikasi ini. Faktor internal dan eksternal, contohnya ya. Kemudian setelah itu, kita memberikan bobot. We make a weighted for every indicator. Nah, ketentuannya begini. Ini penilaian yang subjektif dari tim penelitinya. Misal kita membuat rating 1 until 4. Jadi ratingnya dari 1 sampai 4. Dengan ketentuan weakness itu apabila kecil sama dengan 2,5 dan kekuatan besar dari 2,5. Nah, dari hal ini setelah kita lakukan diskusi, misalkan diskusi dengan tim kita, maka kita putuskan ratingnya sebagai berikut. Sehingga kita mengelompokkan where is the strength and where is the weakness dari kelompok ini ya. Nah, next, kemudian termasuk juga external factor. External factor adalah ratingnya 1 sampai 4 juga. Yang menjadi ancaman adalah yang kecil sama dengan 2,5, peluang besar dari 2,5. Dari hasil diskusi tim diputuskan we can grouping what is the opportunity and what is the threat ya, mana yang kelompok peluang dan mana kelompok ancaman. Nah, after that we multiplied the weighted and the rating to get the score. Kita untuk mendapatkan skor itu kita kalikan. Umpamanya total bobot adalah 100. Kita dari diskusi dengan kelompok, kita kalikan sehingga jumlah internal faktor itu 1,73 dan jumlah kekuatan strength itu 1,3 dan jumlah kelemahan itu adalah 0,92. Ini kita simpulkan sebagai strength greater the weakness. Berarti kan 1,73 besar daripada 0,92. Ya, strength greater the weakness. Untuk faktor eksternalnya, kita lakukan hal yang sama, kita peroleh untuk opportunity-nya 2,29, sementara untuk ancamannya 0,56. Nah, dari sini kita simpulkan opportunity greater the threat. Jadi, kita sudah punya kesimpulan strength greater the weakness and opportunity greater the threat. Nah, dari dua kesimpulan ini, maka kita bisa memilih strategi option. Strategi optionnya adalah expansion. Ya, untuk kasus ini expansion dengan alasan tadi
S besar dari W dan opportunity besar dari T. Oke. Nah, itu cara kuantifikasinya ya, anak-anak ya. Nah, berikutnya kita buat the metric, the SWOT metric. Kita patahkan matriknya seperti ini. Mana yang jadi opportunity tadi sudah kita identifikasi di atas, yang menjadi threat-nya sudah kita identifikasi, kemudian juga strength-nya juga kita sudah identifikasi, dan weakness-nya sudah identifikasi. And this is need the expertise. Di sini perlu keahlian to make the strategy. For example, strategi SO-nya bekerja sama dengan masyarakat dalam mengawasi objek wisata kupu-kupu, meningkatkan keamanan baik, membangun penangkaran kupu-kupu di lokasi lain. Strategi WO-nya misalkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata dan seterusnya. But for this case, we chose the SO strategy, SO strategy or expansion strategy. Now after that, we make the action plan. Apa action plan-nya? Kita jelaskan di sini penjelasannya. Bekerja sama dengan masyarakat itu apa yang dilakukan? Misalkan memberikan peluang dan seterusnya. Nah, there is the example for the SWOT analysis, ya, dari teorinya tadi. Kemudian kita kuantifisir supaya kita bisa memilah mana kekuatan, mana kelemahan, mana peluang dan ancaman. We need the quantifisir the qualitative factor. Dari quality factor, we quantifisir. Mesti dikuantifikasikan supaya kita bisa mudah memilahnya. Oke. Nah, anak-anak, sebagai catatan, ini sebagai catatan, SWOT analysis can be very subjective. Jadi jangan diharapkan bahwa seorang yang membuat SWOT analysis, ada 2 atau 3 orang membuat SWOT analysis dengan satu kasus itu akan sama. Ya, don't be too depend a SWOT analysis. 2 people rarely come to the same final conclusion of about SWOT. 2 orang atau 3 orang membuat sebuah case SWOT analysis, maka SWOT analisisnya bisa beda. Because it's depend to the expertise, experience, and another factor. Ya, jadi itu yang perlu diingat. Use the result of the SWOT analysis as a guide. Hanya sebagai guide saja, not a receipt, bukan sebagai resep. Oke, anak-anak sekalian. Nah, finally, ini masih ada waktu, oke, karena sampai 10.15. Mungkin anak-anak bingung, apa ya judul dari business plan saya. Nah, saya mau menginspirasi anak-anak, ya. Nanti saya akan sharingkan filenya, tapi saya ingin menginspirasi ke anak-anak, bisa melihat contoh dari peraih pendanaan PKM tahun 2020. Nah, ini sebuah business plan yang berhasil didanai oleh Kemendikbud. Contoh ya, begini. Usaha budidaya jamur tiram berbasis organik dengan berbagai produk olahannya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Oke. Contohnya ini, Sansevieria Air Fisher dan ini Mosquito inovasi baru pembasmi nyamuk. Briket hijau Titonia diproses sebagai inovasi baru pupuk organik misalkan. Contoh yang lainnya, anak-anak mau bikin bisnis plan tentang dompet kantong infus. Oke. Nah, jadi kantong infus dibikin dompet sebagai inovasi pemambatan limbah karung infus. Ini sebuah bisnis plan yang bisa. Ikat pinggang karung goni sebagai inovasi pemambatan karung goni bekas. Oke. Inovasi baru briket misalkan ini untuk kultivasi anggrek. Inovasi baru sereal sehat avocado seed misalkan ya, anak-anak ya. Nah, kemudian ini lagi. Ada ini ya, inovasi tas masa kini dari bonggol jagung. Nah, dari bonggol jagung bisa bikin tas. Dengan teknik bonding menggunakan sentuhan kain khas Sumatera Utara sebagai usaha yang profesional. Kantong kresek milenial. Nah, oke. Nah, anak-anak bisa mungkin bikin bisnis plan tentang ini. Kursi unyil. Ada anak-anak mungkin bisa bikin kursi usro ya. Nah, palet kepala udang ini. Pelet maksud saya, pelet. Pupuk ampas kelapa kombinasi vaksin, rak sepatu daur ulang. Oke. Contoh ini lagi ini. Kalau yang di IT mungkin virtual reality guna mengajari siswa. Topi karung multifungsional. Nah, ini.
Ada banyak, nanti saya bisa sharingkan. Ada lagi ini ya, Smart Industry Incubator. Ini anak-anak ini menarik, ini saya bacanya juga menariknya. Bolu kukus motif ulos sebagai upaya pengenalan kain tradisional melalui camilan sehat. Jadi bikin bolu kukus tapi motifnya ulos. Nah, ini sebuah bisa bisnis plan. Ada lagi gini, teh aja pegiat, teh asam Jawa pelepas dahaga berkhasiat. Nah, jadi mengkombinasikan teh dengan asam Jawa. Nah, ini bisa menjadi sebuah bisnis plan. Yang lainnya bisa nanti dibaca, ada ratusan. Nanti saya akan sharingkan ini di sini ya, anak-anak sekalian. Oke, anak-anak sekalian. Jadi kita sudah pada akhir sesi. Terima kasih. Thank you very much for all your attention. Saya kembalikan lagi ke Bu Erna. Terima kasih. Baik, terima kasih. Menarik sekali ya pemaparan dari Bapak Direktur sebagai pembicara pertama ini terkait dengan SWOT analisis. Ada pertanyaan di sini Pak Dir dari Nelly Samosir di chat. Izin bertanya Pak, seperti yang saya dapat pembelajaran di kelas itu ada yang dinamakan analisis SWOT dan TOWS. Apa pembedanya?